Dakwah Nabi Isa alaihi salam dan turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Dakwah beliau tidak berbeda dengan dakwahnya para nabi dan rasul yang lain, yaitu mengajak manusia untuk beriman dan beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya saja, Nabi Isa alaihi salam diutus khusus kepada Bani Israel. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus kepada semua makhluk dari kalangan jin dan manusia. Dan Allah jadikan Isa sebagai rasul yang diutus kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa ayat mukjizat dari Rabb-mu." Ali Imran 49. Di antara yang beliau serukan kepada Bani Israel adalah apa yang Allah abadikan dalam kitabnya. Dan Isa al-Masih berkata, "Hai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan juga Rabb kalian. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah dalam ibadahnya, maka Allah haramkan surga untuknya, dan tempat kembalinya ialah neraka. Dan orang-orang zalim itu tidak memiliki seorang penolong pun yang akan menolongnya dari siksa api neraka." Al-Maidah 72. Sesungguhnya Allah itu Rabbku dan juga Rabb kalian, maka beribadahlah kepadanya. Inilah jalan yang lurus. Ali Imran 51. Walau Allah telah menganugerahi banyak mukjizat yang menunjukkan kenabian beliau dan membenarkan kerasulan beliau, hanya sebagian saja yang menyambut dan menerima dakwah beliau. Mereka adalah Al-Hawariyun yang menjadi pengikut dan penolong setia beliau. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Maka, dengan begitu, segolongan dari Bani Israel beriman, Al-Hawariyun, dan segolongan lain kafir. Ash-Shaf 14. Sejak zaman Nabi Musa alaihi salam, Bani Israel telah menunjukkan sikap-sikap melampaui batas. Mereka telah dikenal sebagai kaum yang sombong, berhati keras, pembangkang, suka berbohong, dan ingkar janji. Selalu mengingkari nikmat dan ayat-ayat Allah serta hobi mengakal-akali perintah dan larangan Allah. Karenanya, Allah selalu mengutus para nabi kepada mereka untuk membimbing dan menuntun mereka ke jalan yang benar, serta menegakkan hukum Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi, ketika ada nabi yang diutus kepada mereka, serta menegakkan hukum Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi, ketika ada nabi yang diutus kepada mereka, selalu saja mendapat ancaman kejahatan tangan-tangan mereka. Dan mereka tidak segan-segan membunuh para nabi yang diutus kepada mereka. Di antara nabi yang Allah utus kepada mereka adalah Isa alaihi salam. Tidak berbeda dengan nabi-nabi yang lain, Isa alaihi salam
juga mendapat perlakuan yang sama dari Bani Israel berupa pendustaan, pengingkaran, gangguan, dan permusuhan. Tatkala Allah mengutusnya kepada mereka dengan bukti-bukti dan juga petunjuk, mulailah mereka iri dan dengki terhadap beliau karena kenabian dan mukjizat-mukjizat luar biasa yang Allah berikan kepada beliau. Karena dasar kedengkian itulah mereka mengingkari kenabian Isa alaihi salam dan kemudian memusuhi serta menyakiti beliau. Betapa besar permusuhan yang mereka sulutkan sehingga tidak membiarkan beliau alaihi salam menetap di negeri bersama mereka. Bahkan beliau bersama ibunya selalu berkelana, berpindah-pindah tempat karena ulah orang-orang Yahudi tersebut. Tidak sampai di sini, karena kedengkian telah tertancap dan mendarah daging. Mereka berusaha membuat konspirasi untuk membunuh beliau dengan menghasut Raja Damaskus saat itu yang beragama penyembah bintang-bintang. Mereka membuat fitnah-fitnah serta tuduhan dusta tentang Nabi Isa alaihi salam. Sehingga raja yang mendengar hal itu menjadi marah dan memerintahkan perwakilannya di Al-Quds Yerusalem untuk menyalibnya. Setelah menerima perintah dari raja, wakil raja yang berada di Al-Quds itu langsung berangkat bersama sekelompok Yahudi menuju rumah yang sedang ditempati oleh Nabi Isa alaihi salam, dan kemudian mengepungnya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, mereka telah merancang tipu muslihat, dan Allah juga membuat tipu muslihat terhadap mereka. Sedangkan Allah adalah sebaik-baik perancang tipu muslihat. Dalam keadaan demikian, Nabi Isa alaihi salam menanyakan kepada murid-muridnya tentang siapa yang bersedia diserupakan wajahnya seperti wajah beliau, dan beliau menjanjikan surga bagi siapa yang bersedia. Maka, salah seorang pemuda di antara mereka ada yang merespon beliau dengan jawaban, "Saya bersedia." Kemudian Allah serupakan wajahnya dengan wajah Nabi Isa alaihi salam. Setelah itu, Nabi Isa tertidur dan diangkat Allah ke langit dari rumah tersebut dalam keadaan demikian. Tatkala para murid beliau keluar dari rumah itu, orang-orang Yahudi yang telah mengepung sejak sore menangkap dan menyalib lelaki tersebut. Lihat tafsir Ibnu Katsir 1/293-294. Setelah itu mereka berkata, "Sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam, yaitu utusan Allah." An-Nisa 157. Namun, Allah membantah perkataan mereka ini pada ayat yang sama. Dan mereka sama sekali tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Akan tetapi, orang yang mereka salib itu adalah yang diserupakan wajahnya dengan Isa untuk mereka. Dalam satu riwayat, disebutkan bahwa sebelum menangkap lelaki tersebut, mereka menghitung jumlah orang-orang yang keluar dari rumah itu karena mendengar bahwa Isa telah diangkat ke langit. Setelah dihitung, ternyata mereka mendapatkan ada satu orang yang kurang. Sehingga mereka ragu apakah yang mereka tangkap itu benar-benar Isa atau bukan. Tafsir At-Tabari 9/371, Maktabah Syamilah. Inilah mengapa Allah sebutkan di akhir ayat, "Dan sungguh, orang-orang yang berselisih padanya, urusan pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan." Mereka itu tidak memiliki ilmu yang pasti tentangnya, dan mereka tidak membunuhnya dalam keadaan yakin bahwa yang dibunuh itu benar-benar Isa. An-Nisa 157.
Para ulama telah sepakat tentang keberadaan beliau saat ini, yaitu di langit dalam keadaan masih hidup dan sama sekali belum mati. Dan hal ini telah disebutkan Allah dalam firman-Nya. Mereka tidak membunuhnya dalam keadaan yakin. Akan tetapi, sebenarnya Allah telah mengangkatnya, Isa, kepadanya. Dan Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. An-Nisa 157-158. Pengangkatan Nabi Isa alaihi salam terjadi ketika beliau dikepung oleh orang-orang Yahudi untuk ditangkap dan disalib, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Allah mengangkat beliau kepadanya, yaitu ke langit. Allah Ta'ala juga berfirman, "Ingatlah ketika Allah berfirman, Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku serta membersihkanmu dari orang-orang yang kafir tersebut." Ali Imran 55. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang dimaksud wafat pada ayat ini adalah tidur. Maksudnya, Allah menjadikan beliau tertidur sebelum diangkat ke langit. Lihat tafsir Ibnu Katsir pada ayat ini. Imam At-Tabari meriwayatkan dari Al-Hasan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang Yahudi, "Sesungguhnya Isa itu belum mati, dan ia akan kembali kepada kalian sebelum hari kiamat nanti." Lihat tafsir At-Tabari pada ayat 55 surah Ali Imran. Dan sangat banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa beliau saat ini masih hidup dan berada di langit. Di antara hadis-hadis tersebut adalah kisah perjalanan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam kisah tersebut, beliau bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam di langit yang menyapa dan memberikan salam penghormatan kepada beliau. Bukhari 349, Muslim 259. Turunnya Nabi Isa alaihi salam ke dunia pada akhir zaman nanti merupakan perkara yang pasti akan terjadi dan merupakan salah satu tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat. Tidak ada satu orang pun dari ulama kaum muslimin yang mengingkari kejadian ini. Bahkan mereka menganggap perkara tersebut termasuk perkara yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Hal itu dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkannya dalam Al-Quran. Begitu pula dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengabarkan akan terjadinya kejadian itu. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, Isa alaihi salam, sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. An-Nisa 159. Imam As-Safarini menjelaskan bahwa mereka benar-benar akan beriman kepada Nabi Isa alaihi salam sebelum wafatnya. Dan hal itu terjadi ketika beliau turun dari langit pada akhir zaman nanti, sehingga hanya akan ada satu agama, yaitu agama Ibrahim yang lurus. Al-Irsyad ila Sohihil Itikot 1/215. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Demi Allah,
sungguh hampir tiba saatnya putra Maryam itu turun di tengah-tengah kalian sebagai seorang hakim yang adil. Hadis riwayat Bukhari nomor 2222, Muslim nomor 155. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihi salam akan turun di dekat Menara Putih yang berada di bagian timur Damaskus dengan mengenakan pakaian yang dicelupkan wurs. Wurs adalah salah satu jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah Arab, Habasyah, dan juga India. Buahnya dilapisi oleh kelenjar merah seperti ada bulu-bulu halus di atasnya. Ini biasa digunakan untuk mewarnai pakaian. Lihat Al-Mu'jamul Wasit dan Zafaran. Zafaran adalah salah satu jenis wewangian. Saat turun, beliau meletakkan kedua telapak tangannya di sayap dua malaikat. Ketika beliau menundukkan kepala, maka akan menetes. Dan ketika beliau mengangkatnya, maka akan bercucuran air yang sangat bening seperti mutiara. Tidak ada seorang kafir pun yang mencium aroma nafas beliau kecuali ia akan mati. Sedangkan nafas beliau itu menjangkau jarak yang sangat panjang, sejauh matanya memandang. Lihat hadits riwayat Muslim 2937. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa ketika turun, Nabi Isa alaihi salam akan disambut oleh Imam Mahdi beserta kaum muslimin, dan kemudian sholat bersama mereka. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku ini yang selalu berperang menampakkan kebenaran sampai hari kiamat tiba. Maka turunlah Isa alaihi salam dan pemimpin mereka, Imam Mahdi, akan berkata kepadanya, "Kemarilah Anda dan sholatlah bersama kami." Maksudnya jadilah imam dalam sholat kami. Kemudian ia menjawab, "Tidak. Sungguh sebagian kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain." Sebagai bentuk penghormatan Allah terhadap umat ini. Hadis riwayat Muslim nomor 156. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menetapkan suatu hal melainkan Ia mempunyai misi tersendiri untuk itu. Dan Dia juga telah menetapkan misi khusus diturunkannya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman nanti. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Demi Allah, sungguh hampir tiba saatnya putra Maryam itu turun di tengah-tengah kalian sebagai seorang hakim yang adil. Maka ia akan memecahkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah upeti. Dan saat itu, harta benda berhamburan sampai-sampai tidak ada seorang pun yang bersedia menerimanya, harta pemberian. Hadis riwayat Bukhari nomor 2222, Muslim nomor 155. Misi lain dari turunnya Isa alaihi salam adalah untuk membunuh Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan keluar di tengah-tengah umatku dan akan menetap selama 40. Salah seorang perawi berkata, "Aku tidak tahu apakah itu 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun."
Maka Allah utus Isa putra Maryam. Kemudian beliau mencarinya dan akan berhasil membinasakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 2940. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah beliau turun bukan sebagai nabi yang membawa syariat baru setelah syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, sebagai imam kaum muslimin atau hakim yang adil, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di atas. Syekh Sholih Al-Fauzan menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihi salam beribadah dengan syariat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam perkara-perkara pokok maupun cabang, bukan dengan syariat beliau yang dahulu, sebab syariat tersebut telah dihapus. Dengan demikian, beliau turun ke bumi sebagai khalifah bagi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus sebagai hakim bagi umatnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, dan Isa itu masih hidup di langit dan sama sekali belum mati. Dan ketika turun nanti, ia tidak akan menerapkan hukum kecuali dengan hukum kitab dan sunnah, bukan dengan yang menyelisihi itu. Al-Irsyad ila Sohihil Itikot 1/215, Maktabah Syamilah. Inilah sedikit tentang hal-hal yang wajib kita yakini seputar Nabi Isa alaihi salam. Semoga Allah menjadikan tulisan ini bermanfaat bagi setiap orang yang ingin mengambil manfaat darinya.